Mengutip Perjanjian Hudaibiyah tahun 628 Masehi dan dampaknya bagi dakwah Islam di Jazirah Arabia karya Zainal Abidin tahun 2014. Pada bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah beserta 1.400 kaum muslimin pergi ke Mekah untuk umrah. Namun, kaum musyrikin Mekah ternyata telah mengetahui rencana kedatangan Nabi Muhammad. Mereka telah bertekad mengumpulkan kekuatan untuk menghalangi beliau. Tidak ingin ada pertumpahan darah ketika sampai di Hudaibiyah, Rasulullah mengirim beberapa utusan untuk meyakinkan tokoh-tokoh Mekah bahwa mereka tidak bermaksud untuk berperang, melainkan untuk berumrah dan mengagungkan Ka'bah. Akhirnya datanglah utusan pertama Quraisy, yakni delegasi Budail bin Warqa al-Khuzai. Setelah mendengar langsung penjelasan dari Rasulullah dan melihat kondisi rombongan kaum muslimin, mereka percaya bahwa Rasulullah tidak bermaksud untuk berperang. Namun, beberapa tokoh Quraisy mencurigainya karena ia berasal dari suku Khuza'ah yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Rasulullah dari Bani Hashim. Kaum musyrikin Quraisy kemudian mengutus orang lainnya hingga 3 kali. Namun, mereka semua mengatakan bahwa Rasulullah tidak memiliki niat untuk menyerang Mekah. Akhirnya diutuslah Suhail bin Amr yang diberi mandat untuk tidak membiarkan Rasulullah dan pengikutnya masuk ke Mekah dengan alasan apapun. Tidak seperti utusan-utusan sebelumnya, Suhail langsung mengajak melakukan perjanjian tertulis dengan Rasulullah. Diplomasi tersebut berlangsung alat, namun pada akhirnya kedua belah pihak berhasil menghasilkan kesempatan yang disebut Perjanjian Hudaibiyah. Isi Perjanjian Hudaibiyah. Isi Perjanjian Hudaibiyah yaitu yang pertama adalah gencatan senjata diadakan selama 10 tahun. Tidak ada permusuhan dan tindakan buruk dari kedua belah pihak selama masa itu. 2. Jika ada orang dari pihak musyrikin Quraisy yang datang kepada Rasulullah tanpa seizin walinya, maka ia harus dikembalikan kepada mereka. Sebaliknya, jika ada pengikut Rasulullah yang menyeberang ke kaum musyrikin, maka ia tidak akan dikembalikan kepada Rasulullah. Yang ketiga, orang-orang Arab atau kabilah-kabilah yang berada di luar perjanjian dibolehkan menjalin persekutuan dengan salah satu pihak dalam perjanjian berdasarkan keinginannya. Yang keempat, kaum muslimin belum boleh mengunjungi Mekah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan dengan syarat hanya 3 hari dan tanpa membawa senjata kecuali pedang di dalam sarung. Yang kelima, perjanjian diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan penuh untuk melaksanakannya tanpa penipuan atau penyelewengan. Isi perjanjian tersebut dianggap lebih banyak membela kepentingan kaum Quraisy sehingga beberapa dari kaum muslimin merasa dirugikan. Selama proses penyusunannya pun kaum Quraisy mendominasi, seolah-olah merendahkan martabat kaum muslimin. Meski demikian, mereka tetap patuh kepada Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad mengajak rombongan kembali ke Madinah, di tengah perjalanan turunlah surat Al-Fath ayat 1-3, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan membimbingmu ke jalan yang lurus. Apa kemenangan yang dimaksud? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir juz 4 mengatakan, sesungguhnya kalian menyangka kemenangan yang dimaksud ayat itu adalah ditaklukkannya Mekah, padahal kami menyatakan bahwa kemenangan yang dimaksud ialah perjanjian damai di Hudaibiyah.